Baik, materi berikutnya setelah pertemuan kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai use case, kemudian hubungan dari use case dan aktor, kemudian generalisasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai diagram aktivitas, gitu ya. Nah, diagram aktivitas ini apa sih yang nanti akan dituangkan gitu ya dalam bentuk gambar diagramnya. Nah, pada dasarnya sebuah analisis dari sebuah sistem itu harus bisa menghasilkan fungsionalitasnya, gitu ya. Jadi kebutuhan kebutuhan fungsionalitas dari sistem itu harus bisa digambarkan dalam bentuk diagram, gitu ya. Nah, diagramnya adalah use case, gitu ya. Nah, sebelumnya kan sebelum kita membuat diagram use case, kita harus bikin dulu deskripsi sistemnya. Ya, bikin deskripsi sistem, kemudian menentukan apa namanya aktor, menentukan aktor dan subjek, siapa yang nanti akan terlibat dalam sistemnya. Kemudian setelah kita menentukan aktor dan subjeknya, berikutnya adalah harus bisa membuat fungsionalitas dari sistemnya. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas, nah bagaimana cara membuat fungsionalitas dari sistem yang nanti akan dituangkan dalam use case-nya. Nah, saran saya kemarin dibuat dalam bentuk tabel, seperti yang apa namanya tabel yang saya tunjukkan tadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti bikin fungsionalitasnya di tabel dulu, kemudian nama aktornya apa, kemudian nama use case-nya apa. Nah, baru kemudian ketika sudah selesai menentukan fungsionalitas sistem yang dituangkan dalam tabel, ya, tabel fungsionalitas sistem, baru tahapan berikutnya adalah dimodelkan dalam bentuk use case. Ya, seperti hanya tadi apa namanya pada video sebelumnya, bahwa ketika sebelum membuat use case, kita harus bisa mendeskripsikan sistem, menentukan aktor, bikin tabel fungsionalitas sistem, baru nanti memodelkannya dalam bentuk use case. Baru nanti di use case-nya ada generalisasi, kemudian ada apa namanya generalisasi use case dan generalisasi aktor. Seperti itu. Nah, baru kemudian setelah membuat diagram use case, nah ada lagi tuh yang namanya adalah deskripsi use case. Nah, dari setiap use case itu harus bisa dideskripsikan. Ya. Nah, bagaimana deskripsi dari sebuah use case? Artinya apa? Kapan ini dieksekusi? Ya. Apa reaksi yang ketika nanti dieksekusi? Nah, itu dituangkan dalam bentuk deskripsi use case. Ya. Jadi mulai tahap awal gitu ya. Ketika mengeksekusi use case, apa yang reaksi sistem yang apa namanya yang dimunculkan. Contoh misalkan apa namanya cari buku misalkan pada sistem perpustakaan, cari buku. Apa yang dilakukan oleh sistem? Reaksi sistem apa yang dimunculkan oleh sistem ketika mengeksekusi pencarian buku? Kira-kira menurut kalian apa? Ketika kita ingin mencari buku misalkan atau ingin cari apapun lah produk misalkan ya. Nah, sistem memberikan respon apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apa? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Ketika kita ingin mencari data buku, katakanlah misalkan sistem perpustakaan. Nah, sistem memberikan respon apa? Menampilkan hasil pencarian, Apa? menampilkan hasil pencarian. Menampilkan hasil pencarian. Betul. Sistem menampilkan hasil pencarian. Ya. Jadi hasil pencarian dari apa namanya
yang dihasilkan ketika mencari data apa namanya data buku, nah maka itu yang ditampilkan oleh sistem reaksi sistem tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi reaksi sistemnya seperti apa? Nah, baru di sisi aktor ngapain apa saja yang tahapan apa yang dilakukan oleh si apa namanya si pengunjung ketika sistem menampilkan hasil pencarian. Coba apa lagi? Memilih buku yang sesuai. Memilih buku yang sesuai, yang diinginkan tentunya gitu ya. Jadi si aktor cari buku, kemudian sistem menampilkan buku, aktor kemudian memilih buku yang akan dipinjam. Betul gitu ya. Nah, itu dideskripsikan dalam bentuk apa namanya? Keterangan dari use case itu dideskripsikan dalam bentuk use case. Itu ya. Nah, jadi nanti fungsionalitas sistem itu nanti harus dimodelkan dalam bentuk use case, kemudian dilengkapi dengan deskripsi sistem. Nah, ada lagi tuh kalau tadi pilihan seandainya kalau informasinya ada, kan pasti ada kalanya sistem itu tidak menampilkan hasil yang diinginkan. Contoh, kita ingin cari buku, ternyata sistem tidak menampilkan data buku. Bisa aja seperti itu. Ya, karena bukunya memang tidak ada. Nah, berarti itu ada apa namanya reaksi sistem kalau seandainya informasinya tidak ada. Berarti kalau datanya tidak ada, berarti sistem tidak menampilkan informasi buku. Nah, itu ya. Nanti untuk lebih lengkapnya, nanti saya akan lampirkan ya deskripsi use case ini seperti apa. Supaya nanti kalian bisa paham kalau seandainya mendeskripsikan si use case ini, gitu ya. Jadi deskripsi use case ini kalau ada jenisnya ada dua, ada yang ketika apa namanya berhasil dieksekusi, ada yang tidak. Kalau yang berhasil dieksekusi, kalau seandainya misalkan informasi yang dicari, misalkan tadi data bukunya ada. Kalau seandainya tidak ada gimana? Nah, kalau seandainya tidak ada, maka ada pilihan lain. Misalkan apa? Informasinya tidak muncul, misalkan tidak ada di sistem. Nah, deskripsi use case yang dimaksud itu apa saja sih? Nah, pertama tentunya jelaskan dulu kegunaannya. Kemudian urutan langkah-langkah. Nah, yang saya maksudkan tadi, sistem misalkan aktor mencari buku, misalkan cari buku, maka nah itu termasuk dalam urutan-urutan langkah. Jadi aktor mengeksekusi apa, sistem membalas apa, gitu ya, reaksi apa, nah itu termasuk dalam urutan langkah-langkah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem ini apa sih yang nanti akan dibutuhkan oleh sistem? Nah, nanti jelaskan. Ya, sistem harus dapat menampilkan apa namanya data buku misalkan. Sistem harus memberikan informasi kalau seandainya bukunya tidak ada. Nah, itu kebutuhan sistem. Ya. Jadi kebutuhan sistem dari use case itu harus bisa dinyatakan. Ya, jadi kebutuhan sistem satu apa, dua apa. Sistem harus bisa menampilkan buku. Sistem harus bisa menampilkan informasi kalau tidak ada, bukunya tidak ada. Sistem harus bisa memberikan informasi lokasi
penyimpanan buku. Sistem harus bisa memberikan informasi terkait stok buku, atau misalkan sistem harus bisa memberikan penentuan kategori pencarian buku misalkan. Jadi kalau kita ingin mencari buku, kita milih dulu mau nyari berdasarkan apa? Berdasarkan nama pengarang, judul buku, atau misalkan ISBN misalkan. Nah, sistem harus bisa mengkategorikan pencarian buku misalkan. Nah, itu dijelaskan gitu ya. Ya. Nah, itu dijelaskan. Jadi di deskripsi use case ini harus bisa, sekali lagi harus bisa pertama menjelaskan kegunaan use case-nya gitu ya. Kegunaan use case-nya untuk apa, tujuannya. Nah, urutan langkah-langkah tadi mulai dari aktor mengeksekusi use case cari buku. Aktor mengeksekusi use case aktor mengeksekusi use case cari buku. Sistem memberikan reaksi informasi data buku. Nah, kebutuhan users-nya apa? Kebutuhan users-nya tadi, satu, sistem harus bisa menampilkan data buku. Sistem harus bisa memberikan informasi buku kalau bukunya tidak ada. Sistem harus bisa mengkategorikan pencarian buku. Karena bisa aja kan, saya judul bukunya lupa gitu, tapi pengarangnya saya tahu gitu. Maka cari berdasarkan nama pengarang, nama penulis. Jadi pencarian data buku itu tidak mesti harus menggunakan judul buku gitu. Tapi dicari berdasarkan nama penulis juga harusnya bisa. Maka itu kebutuhan dari sistem. Seperti itu ya. Nah, untuk kegunaan dan urutan langkah dan kebutuhan sistem, nanti akan saya lampirkan contohnya ya. Jadi contohnya saya nanti akan lampirkan. Jadi teman-teman tinggal mengikuti format dari deskripsi use case ini. Baik itu kegunaan, urutan langkah, dan kebutuhan sistemnya. Nah, dari urutan langkah yang dimodelkan juga bisa dimodelkan secara grafis. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara diagram activity. Nah, yang saya maksudkan tadi urutan langkah-langkah itu adalah dalam bentuk cerita, dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk tabel ya, urutan langkah-langkah ini. Kebutuhan sistem dalam bentuk tabel. Nah, kegunaan ini dalam bentuk tabel. Nanti akan saya lampirkan di LMS ya. Khusus untuk kegunaan, urutan, dan langkah-langkah, dan kebutuhan sistemnya. Nah, tetapi urutan khusus untuk urutan langkah-langkah ini juga bisa dimodelkan dalam bentuk grafisnya. Jadi bukan hanya dalam bentuk tabel kalau gitu ya. Nah, kalau dimodelkan dalam bentuk gambar atau grafis, nah bisa menggunakan diagram activity. Ya. Bisa menggunakan diagram activity. Jadi tujuannya diagram activity ini adalah menjelaskan urutan langkah dari penjelasan dari deskripsi use case. Nah, dalam membuat diagram activity, nah ada notasi yang harus kita pahami. Ya. Ada notasi yang harus kita pahami. Contoh di sini ada action, kemudian ada control flow, kemudian ada initial node. Kemudian yang terakhir ada final node. Nah, apa saja sih itu notasinya? Nah, pertama, action ini adalah langkah dalam suatu aktivitas. Jadi tahapannya, langkah-langkahnya. Action ada dua jenis. Yang pertama ada action sederhana, kemudian yang kedua ada action kompleks. Nah, action sederhana itu contohnya apa? Contohnya adalah ubah data pelanggan.
cari data buku itu apa namanya action sederhana. Ubah data buku action sederhana. Nah, kalau action kompleks gimana? Misalkan catat transaksi buku misalkan. Nah, kalau catat transaksi buku itu adalah kompleks, luas. Apa saja sih yang dicatat pada transaksi buku, pemesanan buku? Gitu ya. Ada mencatat pemesanan, ada mencatat pengembalian, ada catat apa saja apa namanya sanksi atau denda. Nah, itu kompleks. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah notasi. Notasi di sini adalah namanya. Oh, maaf, notasi action. Nah, ini adalah actionnya ya. Nah, namanya di dalamnya harus ada nama action. Nah, diawali dari kata kerja ya. Transfer uang, ubah data pelanggan, cari buku, pinjam buku. Nah, itu diawali dari kata kerja. Kemudian berikutnya adalah control flow. Control flow ini adalah urutan garis ya. Urutan eksekusi dari suatu aksi ke aksi berikutnya, dari action satu ke action berikutnya, atau dari such action ke target action. Nah, control flow ini di mana? Nah, control flow ini adalah garisnya atau arus atau misalkan apa sih namanya ya? Flow-nya, garisnya ya, flow. Nah, itu namanya adalah control flow. Misalkan terima pesanan, maka short action, maka target actionnya adalah kirim pesanan. Ya, jadi control flow itu adalah garis. Jadi kirim pesanan ini belum bisa dieksekusi kalau terima pesanan ini, short action ini belum dieksekusi. Jadi urutannya eksekusinya adalah bertahap. Gitu ya. Jadi ini belum bisa dieksekusi kalau pesanan ini belum dilakukan, belum dieksekusi. Bentar ya, saya coba ganti PPT. PPT-nya sudah muncul belum? Materinya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, action ini, target action ini belum bisa dieksekusi kalau seandainya action ini belum dieksekusi. Jadi, karena ini flow ini berurutan tahapannya, maka satu-satu harus dieksekusi. Nah, berikutnya, satu short action, banyak target action. Nah, satu target action, banyak short action. Nah, ini bisa seperti ini. Contohnya di sini adalah kita bimbingan studi kasus atau skripsi ya. Nah, semua mahasiswa itu mengirimkan makalah. Contoh satu mahasiswa lah. Satu mahasiswa mengirimkan makalah ke siapa? Reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3. Ternyata ada 3 orang yang memeriksanya. Ya. Ada 3 orang yang memeriksa makalah studi kasus atau skripsi. Nah, kemudian dari hasil review ini
belum bisa ada kesimpulan kalau seandainya ada salah satu action yang tidak selesai atau belum selesai dieksekusi. Contoh misalkan si pembimbingnya misalkan sedang di luar kota. Nah, maka hasil review, hasil bimbingan belum bisa diberikan kesimpulan. Karena apa? Karena harus menunggu dari reviewer, dari pembimbing yang satu lagi, yang ada halangan. Itu ya. Karena tadi kan apa namanya catatannya target action hanya dapat dieksekusi ya ini kalau seandainya action sebelumnya atau shot sebelumnya sudah dieksekusi. Nah, oleh karena itu, karena di sini ada 3 review, action review, 1, review 2, review 3, maka kalau seandainya rekap hasil ini mau dieksekusi, hasilnya itu harus nunggu ketiga ini selesai di review. Itu ya. Jadi target action ini rekap hasil adalah target action. Target action bisa dieksekusi kalau seandainya such action reviewer 1, reviewer 2, review 3 ini sudah dieksekusi. Kalau salah satunya belum dieksekusi, maka ini harus nunggu dulu. Harus menunggu semua selesai dieksekusi. Ya. Berikutnya adalah notasi berikutnya adalah initial node. Nah, initial node di sini adalah titik awal, titik mulai eksekusi aktivitasnya. Nah, biasanya simbolnya adalah hitam, lingkaran hitam. Ya. Nah, ini kalau seandainya diagram aktivitas tidak diawali dengan initial node, ini salah, gitu ya. Jadi harus diawali initial node. Nah, eksekusi target action dapat dimulai kapan saja, kapanpun ini bisa dieksekusi. Ya. Nah, satu aktivitas dapat memulai lebih dari satu initial node. Nah, eksekusi tiap target action tidak harus serentak. Ya. Contoh misalkan di sini, ini di sisi mahasiswa ya. Ini di sisi dosen. Ya. Action A, action B, action C, action D. Ya. Nah, ini dosen misalkan ya, tahapan dosen. Yang A dan B ini adalah tahapan dosen. Yang C ini adalah apa namanya? Mahasiswa. Action A ini sedang mencatat apa namanya? Sedang memeriksa jawaban misal. Action B ini memasukkan jawaban. Ya. Action B memasukkan jawaban. Action C, mahasiswa ini melihat jawaban. Ya, melihat jawaban. Nah, action D ini belum bisa dieksekusi, lihat nilai kalau seandainya action B belum selesai dieksekusi. Karena apa? Karena datanya dari sini. Dari B, dari dosen. Dosennya belum selesai menginput nilainya. Maka action D, lihat nilai, itu belum bisa dieksekusi. Karena apa? Karena nilainya belum beres. Ya. Jadi kembali lagi ke tadi, karena ini target shot, target action, maka shot actionnya harus sudah selesai semuanya. Seperti itu ya. Dan ini tidak mesti apa namanya, tidak harus serentak bareng enggak gitu ya. Itu. Yang terakhir adalah final node. Nah, final node ini adalah titik akhir eksekusi. Ada 2 jenis, ada activity final node, kemudian ada flow final node. Nah, apa bedanya? Kalau yang final eksekusi,
final activity final node, akhir eksekusi aktivitas. Nah, kalau flow final node ini adalah akhir eksekusi flow. Nah, simbolnya berbeda. Nah, kalau activity final node itu warna hitam, lingkaran hitam, kemudian ada warna putihnya. Kalau flow final node ini adalah lingkaran putih, kemudian di tengahnya ada tanda X. Ada tanda X. Ya, ada tanda X. Nah, jadi di sini ada action A, action B, action C, action D. Lalu di mana berakhirnya activity diagram. Nah, kita lihat dari keterangan di sini. Activity diagram, activity final node ini adalah akhir eksekusi aktivitas. Maka akhirnya itu adalah ada di sini. Kalau flow final node ini adalah akhir eksekusi flow. Kalau seandainya misalkan ya, ini ada karena action A, action B, action C, action D di sini adalah ada dua panah, ada tahapan yang berbeda, maka ya kalau seandainya mengeksekusi action D ini belum dikatakan selesai activity diagram. Ya, belum dinyatakan bahwa ini selesai activity diagram. Nah, activity diagram selesai itu kalau sudah mengeksekusi B, action B. Walaupun action C, action D di sini tidak dieksekusi, tidak dilalui atau tidak digunakan misalkan ya. Tapi langsung dari A itu action A itu ke action B. Nah, maka ini sudah selesai. Meskipun action C dan D di sini tidak dieksekusi. Kebalikannya kalau misalkan ini dieksekusi, C dan D ini dieksekusi, nah ini bukan berarti mengakhiri dari activity diagram. Karena apa? Karena yang mengakhiri activity diagram adalah activity final node. Betul ya? Ini dapat dipahami ya. Jadi activity diagram ini berakhir, selesai katakanlah ya, kalau sudah mengeksekusi action B. Meskipun C dan D di sini tidak dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi B, berarti sudah selesai. Kebalikannya, kalau seandainya C dan D di sini dieksekusi, ini bukan berarti menyelesaikan activity. Ya, karena activity diagram selesai itu kalau action B ini sudah dieksekusi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, pada kesimpulannya adalah activity diagram ini adalah tahapan atau urutan-urutan untuk menggambarkan use case secara detail, secara jelas gitu, secara deskripsi. Contoh misalkan seperti ini. Action A di sini adalah pencarian buku misalkan. Action A ini adalah cari buku. Nah, action C ini lihat deskripsi buku atau lihat sinopsis buku misalkan. Yang D di sini lihat harga buku misalkan. Nah, ini belum dikatakan selesai. Kenapa? Karena ini hanya melihat saja. Berbeda dengan B. Kalau B mah misalkan transaksi buku, beli buku bisa. Kalau sudah beli berarti udah selesai. Paham nggak maksudnya? Jadi A di sini adalah cari buku. Kita mau beli buku katakanlah di toko buku. Nah, sebelum kita membeli buku, kita kan cari buku dulu.
Nah, setelah cari buku ada dua pilihan, mau langsung beli atau mau lihat-lihat dulu atau mau tanya-tanya dulu. Kalau mau langsung beli, ya langsung eksekusi B, action B selesai kalau sudah dibeli. Tapi kalau kita ingin mencari setelah cari buku kita dapatkan bukunya, lalu kita ingin melihat-lihat dulu sinopsisnya, daftar isinya atau isinya apa saja, ya maka eksekusi C. Berikutnya harga bukunya berapa? Eksekusi D. Selesai flow-nya, tapi bukan berarti menyelesaikan aktivitas karena berakhirnya aktivitas adalah dibeli buku. Eksekusi B. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kesimpulan dari diagram dari activity. Khususnya adalah final node. Sampai sini silakan. Ada yang ditanyakan tidak? Raihan, Akmal. Raihan, Akmal. Ini saya sambil absen ya. Kalau nyahut berarti tandanya menyimak ya. Raihan, Akmal. Nggak ada. Berarti hanya mengaktifkan saja ya. Syahrul. Hadir, Pak. Syahrul, paham nggak Syahrul? Aktifkan kameranya ya, sambil aktifkan. Alif. Alif. Nggak ada. Wildan. Hadir, Pak. Itu sama siapa itu? Denny Malik. Rio. Rio, ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yuli. Hadir, Pak. Sahrul. Sahrul, mana Sahrul? Alif. Udah ya. Berarti yang hadir hari ini Yuli, Wildan, dan Denny. Alif, nggak ada jawaban tuh. Rio. Coba aktifkan kameranya ya. Silakan, ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham. Gitu ya. Ya. Nah, ini diagram aktivitas ini belum selesai ya, masih ada kelanjutannya. Jadi teman-teman setidaknya ada empat hal ada empat hal yang sudah saya sampaikan hari ini. Pertama adalah notasi ya, notasi action, kemudian control flow, kemudian initial node dan final node. Action apa action? Action apa?
Apa yang dimaksud dengan action? Tadi sudah dijelaskan. Action apa? Wildan dan Denny. Action apa? Lupa, Pak. Yang lainnya. Sahrul. Rio. Rio Pramudia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bukan hanya hadir. Saya aktifkan kameranya, aktifkan. Coba aktifkan dulu, Gra. Aktifkan. Sok, sok aktifkan dulu ya. Sok, tolong dihargai ya, teman-teman semuanya. Sok dibuka ya, kameranya dibuka. Berarti kalau tidak dibuka, berarti teman-teman tidak menyimak. Ini seperti itu ya.